فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih di muka surat 283 dari Al-Bidayah wa Nihayah. Qala al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullah, wal maksud dari pembahasan ini anna adan hum adunil ula, bahwasanya Ad yang mana Nabi Hud diutuskan pada mereka adalah Ad generasi yang pertama. Wa kanu awwala man abadal asnam ba'da tufan, mereka adalah orang-orang yang pertama kali menyembah patung setelah banjir bah di zaman Nabi Nuh. Itu jaraknya berapa ya? Wa kana asnamuhum salasah, patung mereka ada 3. Saddun wa samudun wa harra. Enggak tahu cara baca yang betul gimana. Ini jelas bahasa yang entah pakai masdar kah, pakai apa. Sementara mereka orang Arab kan ya. Fa ba'atsallahu fihim akhahum Huda alaihi salam. Kemudian Allah mengutuskan ke tengah-tengah mereka saudara mereka sendiri Hud. Fada'ahum ilallah, kemudian beliau mengajak mereka menuju kepada Allah. Kama qala ta'ala ba'da dzikri qaumi Nuh, sebagaimana firman Allah Ta'ala setelah menyebutkan kaum Nuh. Wa ma kana min amrihim, dan menyebutkan urusan mereka fi suratil A'raf. Wa ila adin akhahum Huda, dan Allah mengutuskan kepada Ad saudara mereka yaitu Hud. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh, dia mengatakan, wahai kaumku, sembahlah Allah, kalian tidak memiliki satu sesembahan pun selain Dia, yang lain hanyalah sesembahan yang batilah, tidak layak dimiliki. Afala tattaqun, maka kenapa kalian tidak bertakwa? Qala al-mala'ul ladzina kafaru min qaumih, maka para bangsawan, al-mala'i asyraful qaum, para bangsawan dari kaumnya yang kafir berkata, inna lanaraka fi safahah, sesungguhnya kami benar-benar melihat dirimu di dalam kebodohan. Ini masuk dalam pepatah Arab, man jahula syai'an adah, orang yang tidak tahu sesuatu cenderung memusuhinya. Mereka tidak tahu benarnya dakwah Nabi Hud, maka mereka memusuhinya, menuduh Nabi Hud bodoh, padahal merekalah yang bodoh itu. Wa inna lanazunnuka minal kadzibin, dan sungguh kami benar-benar menyangka dirimu termasuk dari pendusta, menyatakan hanya satu sesembahan, yang lain tidak layak. Qala ya qaumi laisa bi safahatu walakinni rasulun mir rabbil alamin, beliau mengatakan, wahai kaumku, aku tidak memiliki, tidak ada pada diriku ketololan, kebangangan, kebodohan yang parah. Akan tetapi aku adalah utusan dari Rabbul Alamin. Salah satu sifat Rasul adalah al-fatonah, yaitu kecerdikan, jauh dari safahah, dan amanah, jauh dari khianah, dan seterusnya. Dan ilmu, jauh dari apa? Jahalah. Uballighukum, dan juga sidq, jauh dari kadzib. Uballighukum risalati rabbi, aku menyampaikan kepada kalian risalah-risalah dari Rabbku. Wa ana lakum nasihun amin, dan aku benar-benar pemberi nasihat yang terpercaya untuk kalian. Sampai jerma-jerunya didahulukan agar mereka betul-betul percaya memang ini untuk kalian, kebaikan-kebaikan ini semua, bukan untuk aku mencari keuntungan pribadi. Awa ajibatum an ja'akum dzikrum mir rabbikum ala rajulin minkum, ataukah kalian merasa heran dengan ketibaan kepada kalian seorang lelaki, ketibaan kepada kalian satu peringatan dari Rabb kalian,
Yang mana peringatan itu turun kepada seorang lelaki dari kalian, wahyu itu, liyungzirakum, agar dia memberikan peringatan pada kalian. Wadhkuru idz ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh. Ingatlah tatkala Allah menjadikan kalian sebagai para pengganti setelah kaum Nuh. Ini nikmat Allah. Allah memilih kalian sebagai pemakmur bumi setelah kaum Nuh. Wa zadakum fil khalqi bastah, dan dia menambahkan pada kalian, menambahi kalian pada fisikal kalian itu kehebatan atau keperkasaan. Bastah, keperkasaan. Kalau kita susah payah main gym itu pun tak ada waktu lama-lama. Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Maka ingatlah kurnia-kurnia Allah. Ala yaitu nakma, nikmat-nikmat atau pemberian-pemberian. An'ama artinya memberikan memang ya. Baik. Agar kalian itu beruntung. Sebab keberuntungan diantaranya adalah mengingat nikmat Allah. Soalnya kalau mengkufuri malah akan inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaanku itu sangat keras, kata Allah. Qalu ajitana lina'budallaha wahdah. Apakah engkau datang kepada kami agar kami menyembah Allah satu-satunya? Mereka memang tahu itu. Inti dakwah para nabi adalah tauhid ibadah, bukan tauhid rububiyah. Maka mereka mengingkari itu karena menyelisihi nenek moyang. Allah alam, makanya jarak antara Nuh dengan Hud berapa lama ya, sehingga secepat itu kaum Ad itu lupa. Mungkin masanya agak panjang. Wa nadzara ma kana ya'budu abauna, dan kami meninggalkan apa yang telah biasa disembah oleh nenek moyang kami. Entah berapa lama ini jaraknya. Fa'tina bima ta'iduna. Si kuncinya memang selalu apa? Mengagungkan tradisi nenek moyang. Pokoknya nomor 1 sudah tradisi nenek moyang. Maka datangkan kepada kami apa yang engkau janjikan kepada kami. Ini minta azab, bukan malah minta hidayah, minta taufik agar paham, tapi malah minta azab. Karena apa? Yakin Hud itu sekedar pendusta saja, hayal. Coba datangkan kalau betul. In kunta minas shadiqin, kalau engkau termasuk dari orang yang jujur di dalam dakwaanmu. Qala qad waqa'a 'alaikum mir rabbikum rijsu wa ghadab. Maka Nabi Hud mengatakan, telah jatuh kepada kalian dari Rabb kalian rijs dan ghadab. Alal khilaf, rijs itu apa? Sebagian mengatakan azab. Bukan berarti betul-betul sudah turun, tapi sudah pasti turun. Walaupun hari ini belum, tapi itu sudah pasti. Dan kemurkaan. Atau jadilunani fi asma'in sammaitumuha antum wa aba'ukum. Apakah kalian akan mendebatku tentang nama-nama yang kalian buat-buat itu tadi sendiri, dibuat oleh kalian dan nenek moyang kalian? Ma nazzalallahu biha min sultan, yang mana Allah tidak menurunkan satu argumentasi pun untuk mendukung itu tadi, nama Tuhan-Tuhan kalian itu. Padahal tidak ada dalil sama sekali dari Allah untuk menguatkan itu. Fangtaziru inni ma'akum minal mungtazirin. Maka nantikanlah, karena sungguh aku bersama kalian termasuk dari orang-orang yang menantikan. Siapa yang terkena akibatud dar, kesudahan yang buruk. Dar di sini maksudnya dairah, yaitu apa? Yaitu azab atau hukuman. Kalau dalam dibandingkan dengan ayat yang lain. Fa'angjainahu walladzina ma'ahu birahmatin minna. Maka kami selamatkan Hud dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat dari kami. Wa qata'na dabiral ladzina kadzdzabu biayatina, dan kami musnahkan. Ini istilah Arab ya, qata'a dabir, yaitu maksudnya memutuskan. Dubur yaitu semuanya dimusnahkan sampai belakang-belakangnya, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Wa ma kanu mu'minin, dan tidaklah mereka itu orang-orang yang beriman. Baik. Wa qala ta'ala ba'da dzikri qissati Nuhin fi surati Hud. Wa ila 'adin akhahum Huda, dan kami mengutuskan kepada Ad saudara mereka yaitu Hud. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu in antum illa muftarun. Beliau mengatakan, wahai kaumku, sembahlah Allah,
kalian tidak memiliki satu sesembahan pun selain Dia, sesembahan yang benar. Tidaklah kalian kecuali membuat-buat semata, sekadar membuat-buat berita dusta tentang ada sesembahan ini dan itu. Ya qaumi la as'alukum alaihi ajra. Wahai kaumku, aku tidak meminta kepada kalian upah atas dakwahku ini. Maka tidak ada alasan bagi kalian untuk merasa berat menerima dakwahku. Aku tidak minta apa-apa, aku cuma minta kalian mentauhidkan Allah dan taat kepada syariat. In ajriya illa 'alal ladzi fatarani. Tidaklah aku meminta pahala, tidaklah pahalaku kecuali menjadi tanggungan zat yang menciptakan aku. Tayyib. Pahala bagian dari rezeki, maka ini tanggung jawab si pencipta. Afala taqilun, maka kenapa kalian tidak memikirkan itu? Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Dan wahai kaumku, mohonlah pengampunan kepada Rabb kalian, kemudian bertaubatlah kepadanya. Baik, jawabul amr, yursilis samaa 'alaikum midrara. Dia akan mengirimkan kepada kalian as-sama. As-sama di sini adalah al-matar, hujan yang midrar, yang lebat. Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Dan dia akan menambahkan pada kalian kekuatan kepada kekuatan kalian yang sebelumnya. Baik, ini adalah janji yang besar. Jelas mereka orang-orang yang suka membanggakan kekuatan sampai mengatakan apa itu? Man asyadu minna quwwah. Memang sangat membanggakan kekuatan. Maka kalau dijanjikan kekuatan lebih lagi, mestinya ini menambah semangat. Kalau tidak mau juga, memang mereka adalah kaum yang sangat kufur itu. Wala tatawallau mujrimin. Dan janganlah kalian berpaling dalam keadaan menjadi orang-orang yang jahat. Qalu yahudu ma ji'tana bibayyinati wa ma nahnu bitariki alihatina an qaulik. Mereka mengatakan, wahai Hud, engkau tidak mendatangkan kepada kami satu bayyinah pun. Ini kata para ulama namanya tahakkum, yaitu apa? Pemaksaan hukum. Jelas Nabi Nuh, Nabi Hud sudah mendatangkan bayyinah banyak, tetapi mereka tetap mengatakan, ini tak sah. Bayyinah engkau tidak sah. Na'udzubillah. Mereka ingin bayyinah berupa apa? Azab. Makanya mereka menantang mana azabnya. Nah, baru mereka akan percaya. Percaya tapi dah waktunya habis. Dan kami sama sekali tidak akan meninggalkan. Ini dengan pola isim fa'il, min babil mubalaghah dan istiqrar. Benar-benar kami tidak akan mau meninggalkan sesembahan-sesembahan kami berdasarkan ucapanmu. Padahal ini ucapan siapa? Nabi maksum. Tetap mereka tidak mau. Harus menunggu nenek moyang yang mungkin menetapkan. Wa ma nahnu laka bimu'minin. Dan kami bukanlah orang-orang yang beriman kepadamu sama sekali. Bukan wa ma nu'minu bika, tapi menggunakan apa? Bimu'minin. Menggunakan isim fa'il, betul-betul sebagai penguat. Sama sekali kami tak akan percaya kepadamu. Inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Tidaklah kami mengatakan kecuali sebagian dari sesembahan kami menimpakan keburukan kepadamu. I'taraka ay asobak. Tayyib. Yaitu apa? Engkau kalau orang Jawa bilang engkau kesambet di mana? Kesurupan di mana? Tahu-tahu buat ajaran baru macam ini. Ini adalah kutukan dari sebagian sesembahan. Makanya engkau jadi aneh macam ini. Qala inni ushhidullah. Maka Nabi Hud mengatakan, sungguh saya menjadikan Allah sebagai saksi. Washhadu, dan saksikan juga oleh kalian, anni bari'um mimma tusyrikun, bahwasanya aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan. Tak ada saya ikut-ikutan mengagungkan Tuhan kalian dan takut pada Tuhan kalian. Tuhan kalian menimpakan keburukan pada saya tak takut. Saya tak ada hubungan apa-apa. Min dunih, yang selain Allah. Fakiduni jami'a summa la tungzirun. Maka timpakan kepada saya tipu daya semuanya, kemudian jangan kalian memberikan penundaan, memberikan tempo. Ini keberanian yang hebat sekali. Bahkan menantang kaumnya karena ya, iman sempurna, tawakal sempurna pada Allah. Inni tawakkaltu 'ala Allah rabbi wa rabbikum. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha. Tidak ada satu makhluk melata pun kecuali Allah lah yang memegang ubun-ubunnya. Makanya Nabi
Hud tidak takut karena semuanya di tangan Allah. Kalaupun menimpa beliau sesuatu, ini bagian dari takdir Allah untuk menambah derajat dan sebagainya, bukan karena Tuhan mereka sakti. Tayyib. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Sesungguhnya Rabbku ada di atas jalan yang lurus. Ini ajaran yang jelas terkait dengan masalah tauhidullah, tawakal kepada Allah, karena memang hanya Allah lah yang memegang segalanya. Tetapi kalau tafsirnya tafsir Sufiyah, tafsir Ibnu Arabi dipesongkan, mengatakan yaitu apa? Menunjukkan kita ini selalu di atas kebenaran karena semuanya apa? Di ubun-ubunnya di tangan Allah dan Allah di atas jalan yang lurus. Jadi ibaratnya seperti seorang ayah pegang kepala anaknya di jalan. Berarti apa? Kita semua yang ubun-ubunnya dipegang Allah dan Allah di atas jalan yang lurus, kita berarti semuanya di atas jalan yang lurus. Jangan khawatir kalian. Ini tipuan dari Ibnu Arabi dan banyak orang percaya. Katanya tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk. Tahu-tahu dia menyerupakan Allah dengan makhluk, menggambarkan Allah yang di atas jalan yang lurus seperti seorang ayah di atas suatu jalan. Jelas manusia lebih kecil dari jalan lebih lebar. Kalau bapak di jalan yang lurus, jelas anak ada di situ juga. Kecuali anak yang kreatif. Ayahnya di tepi, anaknya memang sengaja naik di atas pagar. Itu di luar pembahasan Ibnu Arabi. Tapi maksudnya kata dia, berarti kita semua di jalan yang lurus, dijamin itu. Karena Allah sendiri di atas jalan yang lurus. Ini kata dia. Yang betul telah dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Kalau tak salah ana dulu membacanya di Miftah dari Sa'adah, sudah lama ya lupa. Terkait dengan tafsir ayat ini, Allah di sini bukan Allah dzarfiyah, betul-betul Allah berjalan di atas jalan seperti makhluk, bukan begitu. Tetapi Allah di sini alal isti'la, seperti apa? Alaiha malaikatun ghilab. Maksudnya yang mengurusi, yang menjaga neraka adalah para malaikat yang ganas dan keras. Seperti alaiha tis'ata asyar, yang mengurusi neraka Sakor ataupun neraka yang lain adalah 19. Bukan maksudnya ala dzarfiyah, tapi yang mengurusi, yang mengawasi, yang menjaga. Baik. Kata Ibnul Qayyim, ini sebagaimana di dalam ayat yang lain, hadza siratun alayya mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus, menjadi tanggung jawabku untuk mengurusinya. Walaupun jar majrurnya agak lain. Kalau yang alayya jelas jar majrurnya terkait dengan Allah, yaitu jalan ini Allah, yaitu menjadi tanggung jawab Allah. Sementara yang sekarang ini Allah yang ala sirat. Tapi intinya apa? Maksudnya bukan dzarfiyah, bukan Allah betul-betul di atas jalan itu, seakan-akan seperti makhluk berjalan di atas suatu jalan. Tapi maksudnya adalah muhafadzah, hafizun ala hadhihi sirat. Sirat boleh mudzakkar, boleh muannats. Allah yang mengawasi, menjaga jalan itu. Ini tafsir pertama dari Ahlus Sunnah. Tafsir kedua, kalaupun Allah di situ dikatakan ala dzarfiyah, siratnya adalah sirat maknawiyah, yaitu Rabbku senantiasa di atas kebenaran maksudnya. Bukan betul-betul sedang berjalan di atas suatu jalan seperti makhluk, tapi Allah tidak pernah berbuat zalim. Makanya walaupun terjadi apa-apa itu pasti sudah diatur dalam keadaan Allah itu adil. Dan tak mungkin orang yang bergantung kepada Allah tahu-tahu dibinasakan oleh Allah, dijadikan musuh itu menang selama-lamanya, itu tidak mungkin karena Allah Maha Adil. Inilah makna dari ayat tadi, tidak seperti tafsirnya orang-orang Sufiyah. Thayyib, ilahuna wallahu a'lam.